Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung Timur, jayakan anggur, salam pengangguran. Salam hormat untuk para senior dan salam sukses untuk kita semua. Pengangguran cerdas, pengangguran maju jaya luar biasa. Kembali lagi dengan saya di channel Susilo Garden. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. POC sebut busuk, kasih ini aja biar POC tahan lama. Baik, kembali lagi di channel kesayangan kalian, channel yang membahas daging, kulitnya gak dibahas di sini. Jadi hari ini saya seneng banget karena sekarang saya sudah pulang ke kampung halaman, yaitu Lampung Timur. Saya baru balik dari Jawa Tengah, tapi pasti saya akan rindu Jawa Tengah ya, karena orangnya baik-baik banget. Tepuk tangan yang dari Jawa Tengah ya. Jadi kali ini saya mau Q&A mengenai POC. Ada sedikit ya yang bertanya mengenai POC yang saya buat. Ya maklum, saya ini channel pemula, jadi yang tanya masih sedikit. Tapi pertanyaan yang online dan offline setelah saya rangkum ternyata cukup membuat saya kepikiran. Jadi kali ini saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang bertanya-tanya. Oke. Pertanyaan yang pertama yang sering saya dengar secara offline, kalau POC yang kita bikin ada belatungnya gimana? Nah, ini cukup bikin khawatir buat yang baru belajar bikin POC ya. Saya dulu juga gitu. Saran saya, sebelum bikin POC kita harus kontrol dulu. Ingat ya teman-teman, pakai air, kontrol air atau bahannya, dibersihin dulu, terus dimasukin wadah, jangan dibiarin terbuka biar gak ada hewan yang bertelur maksudnya. Tapi buat yang udah ngalamin hal itu, maka ganti penutup wadah fermentasinya ya dengan plastik, dan tali pengikatnya ganti dengan karet, maka belatungnya akan mati. Pertanyaan yang kedua, secara offline ya, ciri-ciri POC yang udah jadi seperti apa? Ya ini biasanya bahannya itu udah berubah bentuk ya, dan gasnya udah hilang. Ciri yang biasa saya rasain, aromanya POC menjadi segar atau berbau kayak tape gitu. Kalau POC nya beraroma agak sedap, itu tandanya gagal, kecuali PSP ya. Kalau PSP emang tahu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Secara offline, POC mampu bertahan berapa lama? Nah ini saya mau liatin ya, POC saya yang usianya udah 19 bulan. Nah ini yang ini 19 bulan, aromanya seger. Sebenarnya ada lagi yang 10 bulan, dulu udah saya coba di tabung lampot anggur Jupiter saya ya, yang videonya yang ini, sehari semalam mampu bertembus 10 cm dan bertambah 3 daun. Tapi udah saya kasih ke orang yang ngasih pertanyaan, jadi ini tinggal yang usia 19 bulan. Pertanyaan yang keempat secara offline masih berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga ya. Bahan POC nya apa aja biar awet? Gini ya teman-teman ya, untuk bahan saya sesuaikan sama kebutuhan tanaman, dan untuk POC agar awet bukan berpatokan sama bahannya. Cuma saya pakai rahasia ya, ini bukan rahasia lagi ya karena udah saya ungkap. Ini dia rahasianya POC yang saya pakai biar bisa tahan lama. Sebenarnya video ini cuma mau saya kasih ke orang yang tanya, karena video POC tahan lama udah saya buatin videonya. Tapi gak apa-apa lah, dari satu orang yang tanya gak menutup kemungkinan di luar saya ada yang bingung juga kan. Di depan saya ada obat, ini obat ya, sebelumnya udah saya bahas. Jadi obat ini pengawet ya, yang biasa dipakai buat pengawet saus tomat, biskuit dan lain-lain. Kita lihat ini tertera pengawet, ini buktinya ya, sodium ini ya,
Saya dulu juga mengalami bikin POC busuk, tapi setelah pakai ini udah gak pernah gagal buat POC, dan awet banget sampai habis masih seger baunya. Ya karena ini pengawet makanan, saya rasa bisa buat ngawetin POC juga. Saya udah pernah simpan 6 bulan, dan sekarang saya mau coba bisa sampai berapa tahun ketahanannya. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Secara offline, pada masa pembuahan pupuk apa yang bagus buat digunain biar buah lebih maksimal? Ini pertanyaan cukup mudah sih. Kayaknya yang tanya ini pemula juga kayak saya. Jadi semua tumbuhan punya 2 fase utama ya teman-teman. Mulai dari fase vegetatif atau pertumbuhan sampai fase generatif atau masa berbuah. Dan dari masing-masing fase itu unsur hara yang dibutuhkan berbeda. Fase generatif atau berbuah, unsur hara yang dibutuhkan adalah unsur makro. Dan makronya itu berupa kalium dan fosfor. Jadi biar buah yang dihasilkan lebih maksimal, maka perbanyak kalium dan fosfor. Itu penjelasan singkatnya. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Jaga apa apakah bisa dipakai secara terus-menerus sampai tanaman kita panen? Waduh, jaga apa ya? Jadi jaga apa itu adalah POC vegetatif ya, karena menyediakan unsur nitrogen yang cukup pada masa pertumbuhan. Kalau mau dipakai sampai panen harus dirubah dulu jadi Jagaba makro. Apa saja tadi unsur makro? Tadi udah saya jelasin ya. Jadi kalau Jagaba udah dirubah maka bisa kalian pakai sampai panen. Lanjut pertanyaan ke-7. Saya bikin Jagaba gak pernah jadi, gimana ya? Kok bisa? Padahal hampir semua bahan bisa dijadikan Jagaba. Beneran, serius. Bahkan saya udah pernah bikin Jagaba super pakai bahan seadanya. Nanti ditonton lagi ya videonya. Lanjut ke pertanyaan ke-8. POC apa aja yang direkomendasikan? Sebenarnya udah saya buatin. Ya gini aja lah ya, urutan POC dari awal pengolahan lahan kalian tonton di atas ini. Itu dari mulai penanaman sampai kita panen. Tapi belum sempat ditonton ya mungkin ya. Nanti kalian tonton. Lanjut pertanyaan terakhir ke-9 nya. Apakah kita bisa berkebun full organik? Ini jujur ya, jadi pertanyaan tersulit menurut saya. Mungkin karena saya pemula ya, tapi bismillah akan saya coba jawab. Seperti halnya pupuk kimia teman-teman, kita bisa gak berkebun pakai full kimia? Sepertinya bisa, tapi akan ada resiko besar di depan ketika semua residu atau amoniak pada menempel di tanaman atau media yang membuat kualitas menurun. Mungkin POC juga akan membuat resiko besar di depan ketika kita pakai secara terus-menerus. Bayangkan aja, yang kimia dipakai secara rutin bisa membuat hama tebal, apalagi organik. Gimana menurut kalian? Jadi menurut saya full organik bisa, tapi gak secara terus-menerus. Meskipun full, kita tetap membutuhkan yang sintetis, tapi lebih sedikit akan menghemat pengeluarannya. Jadi gimana? Udah terjawab belum keluh kesah kalian? Masih takut bikin POC? Apa masih ragu buat subscribe? Duh, rugi kalian. Karena dengan POC kita bisa jauh lebih irit, dan karena dengan subscribe kalian bisa tahu video-video lain dari channel ini. Mungkin cukup video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan ragu buat subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung Timur, Jaya Kanagor. Salam pengangguran.